Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Ya, langsung ya, hari ini kita akan buat perbakingan. Ini namanya marmer cake atau bolu marmer, atau ada yang bilang bolu marble, karena memang coraknya itu kayak marmer ya. Nah, ini ada, kita siapkan 8 kuning telur. Kita akan pisahkan antara kuning dengan putihnya. Usahakan jangan sampai tercampur. Apalagi putih telur tuh kalau kecampur kuning telur sedikit aja tuh nanti dia nggak bakal ngembang bagus ya, nggak bakal jadi malahan. Oke, ini kita pisahkan kuning telur dan putih telur, nanti kita akan aduk atau kocok terpisah. Ini saya pakai margarin, saya pakai Blue Band yang cake and cookies tuh ya, margarin yang udah ada aroma butternya. Totalnya ada 320 gram. Kalau misalnya kalian mau pakai butter bisa dicampur aja. Misalnya 200 gram margarin, 120 gram butter kayak gitu. Kemudian ini saya tambahkan gula halus 180 gram. Cuma buat kalian pecinta manis ya, boleh kalian tambahkan sampai 200 gram. Boleh pakai gula halus, boleh pakai gula pasir. Bedanya kalau gula pasir itu nanti dia mixernya lebih lama ya. Ini saya akan saya aduk dengan hand mixer kurang lebih sekitar 8 menit. Kalau kalian pakai gula pasir mungkin bisa sekitar 10-an menit gitu. Kalau gula halus tuh dia akan lebih cepat karena kan dia udah halus. Jangan lupa ya, pada waktu kalian mixer bagian pinggir-pinggirnya itu kalian kalian aduk juga supaya dia rata. Ini saya menggunakan speed tinggi. Jadi dari yang rendah, tengah sampai speed paling tinggi. Pokoknya totalnya sekitar 8 menitan lah. Kayak gini. Sudah tercampur. Setelah ini baru kita akan masukkan kuning telurnya ya. Perlu diingat ya, pada waktu masukkan kuning telur ini kita masukkan satu persatu dan kita gunakan speed paling rendah. Ini saya pakai speed 1. Jadi kuning telur masuk, kemudian diaduk rata, kemudian masuk satu lagi, diaduk rata kayak gitu. Demikian seterusnya ya. Jadi kita masukkannya ini satu persatu kayak gini. Kemudian setelah ini baru kita masukkan untuk adonan keringnya. Ini pertama kita akan tambahkan susu bubuk. Saya pakai susu Denko yang 1 saset itu ya, yang sekitar 25 atau 26 gram gitu. Ini saya ayak dulu. Kemudian tepung terigunya ini saya pakai yang protein sedang 180 gram. Kalau misalnya kalian adanya protein rendah juga bisa ya, protein rendah atau protein sedang. Kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kalau misalnya kalian pakai sama vanilla essence ya, kalau misalnya kalian pakai butter, kalau butter itu kan dia nggak berasa asin ya, jadi boleh tambahkan sampai 1 sendok teh garam. Ini kita aduk sebentar aja, inget ya, aduknya sebentar aja. Kalau kelamaan nanti malah pecah adonannya, malah dia nggak bakal ngembang alias bantet. Jadi diaduk rata sebentar aja di speed 1 asal nyampur gitu. Setelah itu kita campur dengan spatula kayak gini. Next kita siapkan putih telur. Pastikan wadahnya itu udah bener-bener kering ya. Ini saya tambahkan 1 sendok teh perasan lemon atau jeruk nipis supaya adonan putih telurnya itu lebih stabil, dia nggak gampang kempes gitu ya. Ini diaduk dengan kecepatan konsisten, jadi kecepatannya jangan naik turun ya kalau aduk putih telur, sampai dia mengental, sampai kaku. Tapi jangan terlalu kaku, kalau terlalu kaku nanti akibatnya ini agak sedikit terlalu kaku sih. Akibatnya itu kalau terlalu kaku dia susah pada waktu kita nyampur dengan adonannya. Kemudian kita tambahkan bertahap, dipakai teknik aduk lipat seperti ini. Dan ingat ya, ngaduknya itu perlahan-lahan saja, perlahan-lahan saja supaya putih telurnya nggak kaget. Kalau kaget nanti dia bakal teriak gitu ya.
Enggak, maksudnya kalau kaget itu nanti dia bakal kempes ya, dan alhasil nggak bakal ngembang, malah jadinya bantet gitu kuenya. Ini saya ambil sepertiga bagian, kemudian saya tambahkan pasta coklat ya, supaya nanti ada apa, warna gabungan coklatnya gitu. Ini saya pakai loyang ukuran 24. Ini saya olesin dulu dengan Carlo. Kalau misalnya kalian nggak ada Carlo seperti ini, kalian boleh pakai margarin, diolesin margarin merata gitu. Kemudian tinggal kalian kasih tepung terigu ya. Ini cara bentuk marble-nya supaya nanti cakep gitu. Kasih yang tadi adonan coklatnya, kemudian tinggal kalian kasih ini apa namanya, adonan yang putihnya. Oh ya, pastikan kalau misalnya buat kue ini bolu ya, pastikan komposisi bahan itu sesuai dengan loyang yang kalian pakai. Jangan, di sini kan saya pakai yang ukuran 24 ya. Jangan kalian pakai ukuran yang 18, atau kalau misalnya di resep itu dia pakai loyang ukuran 18, kemudian kalian pakainya loyang lebih besar gitu ya. Itu juga nggak bakal jadi. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang loyang ukuran 18 yang lebih kecil dari ini, kalian boleh pakai telurnya itu pakai telur 5 cukup sih menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian pakai loyang 24 ini, pakai telurnya 8 gitu. Tinggal kalian selang-seling aja ya. Kalian boleh lihat di sini di apa namanya? Di video. Dan jangan lupa oven sudah dinyalakan. Jadi oven dinyalakan tuh 15 menit sebelum kalian masukkan ke panggangan ke oven. Kemudian ini ada sedikit sisa coklat untuk bentuk ininya, motifnya, dan ini kita tusuknya jangan sampai bawah adonan, di bagian tengah-tengahnya aja yang tadi kita kasih, kira-kira aja yang kita kasih coklat tadi supaya bisa terbentuk motif marmer. Setelah itu kita hentak-hentakan sebentar untuk membuang udara yang terjebak di dalam adonannya. Ini kita akan gunakan api atas bawah di suhu 150 sampai 170 derajat, sesuaikan dengan oven masing-masing, dan kita panggang kurang lebih sekitar 45 sampai 55 menit, dan kembali lagi ya, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau misalnya oven kalian tipenya tuh oven yang gampang panas ya, itu kalian boleh pakai suhu 150 derajat. Tapi kalau oven kalian tuh wattnya rendah, jadi dia nggak gampang panas ya, kalian boleh pakai suhu di 160 bahkan 170 derajat ya. Intinya sesuaikan aja lah dengan kebutuhan oven kalian masing-masing. Kalau misalnya udah selesai, itu kan kita tes tusuk ya, tes tusuk untuk memastikan dia bulunya udah matang, jadi udah kering gitu. Cuma kadang untuk orang yang baru awal-awal baking itu stres ya, waktu kita tusuk-tusuk itu udah kelihatan udah matang, pada waktu kita buka ternyata belum matang. Itu bisa terjadi seperti itu ya, apalagi yang baru awal-awal baking. Itu nggak apa-apa, kalian nggak usah khawatir, boleh kalian masukkan lagi ya, boleh kalian oven lagi sampai tambahin suhu tambahin sekitar 5 sampai 10 menit gitu, sampai dia benar-benar matang sempurna. Nah, seperti ini tampilannya. Dia tuh benar-benar moist menurut saya ya, dan benar-benar enak banget pokoknya. Baunya wangi, enak lah pokoknya. Tinggal kalian siapin teh atau kopi ya. Ini cocok banget buat sarapan atau buat cemilan ya. Dan kalau kalian mau pakai ini untuk ide usaha, boleh kalian potong-potong sesuai selera, kecil atau besarnya. Kalau ini saya potong jadi sekitar 22 atau 23 bagian itu. Ini saya jual di harga 3.500, 3.000 sampai 3.500. Begitu ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi, apalagi buat kalian yang belum pernah baking dan kalian mau coba, ini insya Allah anti gagal. Yang penting kalian perhatikan tips-tipsnya dan komposisi bahannya harus benar-benar tepat. Ya itu aja ya, kebanyakan ngomong kayaknya. Tapi yang pasti terima kasih yang udah pernah nonton sampai akhir, dan buat kalian baru juga gabung di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like, komen, dan jangan bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.